Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany, NIM 2018 51299. Di sini saya akan mempresentasikan senyawa glikosida menggunakan metode ekstraksi dan metode identifikasi. Sebelumnya, apa itu senyawa glikosida? Senyawa glikosida ialah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Nah, beberapa glikosida ini memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Nah, beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Namun, senyawa ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase yang menyebabkan bagian gula terputus, menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Tumbuhan memiliki banyak jenis enzim yang dapat membentuk dan memutus ikatan glikosida. Yang kedua, enzim paling dalam reaksi pemutusan ada glikosida hidrosilasi, dan enzim paling penting dalam sintesis glikosida adalah glikosil transferase. Di sini dapat dilihat pada gambar, yaitu senyawa digoksin dan digitoksin, di mana dua senyawa glikosida jantung ini terdapat pada tumbuhan Digitalis purpurea. Hidrolisis glikosida. Hidrolisis ini yaitu penguraian dengan asam encer atau enzim beta glikosidase. Nah, glukosa yang sering dihasilkan oleh beta deglukosa, senyawanya disebut dengan glukosida, yaitu OOC, OOH, OC6H11O5 atau REN beta deglukosida. Dan bila terbentuk gula lain disebut glikosida. Nah, glikosida senyawa menghasilkan satu atau lebih gula itu disebutnya dengan glikon. Di antara produk hidrolisisnya dan sisanya berupa senyawa bukan gula. Nah, itu tuh disebutnya aglikon. Yang kedua, ikatan aglikon itu dengan gula disebut dengan ikatan glisodik. Nah, di sini ada klasifikasi glikosida. Klasifikasi glikosida dibagi berdasarkan 3 jenisnya klasifikasi. Yang pertama yaitu glikon, yang kedua adalah aglikon, yang ketiga ikatan glikosida. Yang di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan glikon. Nah, apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Nah, apabila gugusan glikosida ini fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Dan apabila glikosida adalah asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida dan sebagainya. Dalam tubuh, senyawa racun seringkali terikat oleh asam glukuronat. Nah, untuk meningkatkan kelarutannya dalam air, menghasilkan glukuronida yang dapat terekspresikan dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida, di mana ikatan glikosida ini berdasarkan letak ikatannya, yaitu di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula, maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida. Nah, ini terdapat dalam atas, di bawah. Sedangkan untuk beta glikosida terdapat di atas. Beberapa enzim seperti alfa amilase hanya dapat menghidrolisis ikatan alfa. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan aglikon. Nah, glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawanya aglikon alamiah. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk keilmuan biokimia dan farmakologi. Nah, di sini ada metode ekstraksi glikosida. Nah, metode ekstraksi glikosida, di mana metode ekstraksi ini untuk senyawa glikosida mengikuti metode ekstraksi yang berlaku untuk masing-masing jenis aglikonnya. Di sini ada beberapa dasar klasifikasi jenis aglikonnya, antara lain antraquinon glikosida, saponin glikosida, cyanopora glikosida, isotiosianat glikosida, flavonol glikosida, alkohol glikosida, aldehid glikosida, lakton glikosida, fenol glikosida, dan tanin glikosida. Di sini saya
metode ekstraksi. Di sini saya akan menjelaskan glikosida atraquinon. Atraquinon ialah glikosida jenis ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan atraquinon. Glikosida jenis ini memiliki aktivitas laksatif, yaitu pencar. Senyawa ini banyak ditemukan dalam suatu tumbuhan dikotil. Glikosida ini juga ditemukan dalam tumbuhan monokotil, yaitu pada famili Liliaceae. Alawi merupakan contoh glikosida turunan atraquinon. Nah, yang kedua glikosida flavonoid atau flavonoid glikosides. Nah, aglikon jenis glikosida ini terdapat pada flavonoid. Contohnya glikosida flavonoid antaranya adalah hesperidin, yaitu aglikonnya hesperetin, glikonnya rutinose. Naringin, aglikonnya itu naringenin, glikonnya itu rutinose. Rutin, aglikonnya quercetin dan glikonnya rutinose. Quercitrin, aglikonnya quercetin, glikonnya ramonosa. Nah, ini dapat dilihat ya. Contohnya pada uji Western untuk flavonoid. Nah, glikosida fenolik, fenolik glikosides. Dalam hal ini aglikonnya merupakan suatu struktur fenolik sederhana, yaitu sebuah inti aromatik dengan substitusi gugus OH, di mana contohnya adalah arbutin yang ditemukan pada berberry atau Actostaphylos euphorsis. Senyawa ini memiliki efek antiseptik pada kandung kemih. Nah, ini contoh tanaman-tanamannya ya, bisa dibaca sendiri, ada salisin, arbutin, guaterin, dan phenylsolida. Nah, metode ekstraksi itu dimana metode ini adalah untuk menghilangkan senyawa glikosida pada tanaman, yaitu dapat dilakukan dengan cara dingin dan cara panas. Nah, cara dingin itu ada cara-cara meserasi, yaitu meserasi itu proses pengadukan, dan kedua ada prekolasi. Nah, nanti terus ada cara panas, yaitu ada reflux, sokletasi, destilasi, penyulingan. Nah, pada destilasi ini hanya khusus minyak asiri. Yang pertama dilakukan destilasi air, destilasi uap dan air, yaitu penyulingan untuk pemisahan air dan minyak. Nah, di sini ada digesti, maserasi pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya metode identifikasi glikosida. Nah, glikosida dapat diidentifikasikan secara kualitatif menggunakan pereaksi warna. Di antaranya ada difenilamina. Nah, untuk destilasi ini kita menggunakan glikolipid, larutkan 5 gram difenilamina dalam 50 ml etanol. Lalu tambahkan 40 ml asam klorida pekat dan 10 ml asam asetat glasial. Lalu semprotkan pada plat dan tutup dengan plat kaca yang lain. Dan panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 30-40 menit. Sempat terbentuk spot baru terlihat. Spot biru menunjukkan adanya glikolipid. Terus menggunakan olechinol, yaitu reagen Gials. Untuk deteksi glikosida dan glikolipid, larutkan 0,1 gram orechinol dalam 40,7 ml HCl pekat. Lalu tambahkan 1 ml 1% ferri klorida dan larutkan dengan aquades sampai volumenya menjadi 100 ml. Lalu semprotkan plat dan panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 90 menit. Nih, adanya glikolipid ini akan menghasilkan spot berwarna ungu. Yang ketiga ada asam fosfat bromida. Untuk mendeteksi digitalis glikosida ini, yang pertama ialah larutkan 10% asam fosfat ecer. Lalu larutan kedua campurkan 2 ml larutan jenuh kalium bromida, 2 ml larutan jenuh kalium bromat, dan 2 ml 25% asam hidroklorida. Prosedur kerjanya semprotkan 4 dengan larutan. Yang pertama, panaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 12 menit. Digitalis glikosida seri B, D, dan E akan menunjukkan fluoresens dan pada panjang gelombang UV. Lanjutkan dengan memanaskan lagi pada suhu 120 derajat Celcius dan semprotkan sedikit larutan kedua.
Glikosida seri A menunjukkan warna orange, seri C ditunjukkan pandar fluorescence dan berwarna abu-abu hijau sampai abu-abu biru pada cahaya UV. Nah, yang keempat itu ada tetranitrodifenil, yaitu untuk mendeteksi kardiak glikosida. Larutan pertama, larutan jenuh 2344 tetranitrodifenil dalam toluene. Yang kedua, larutan 10 gram kalium hidroksida dalam campuran 50 ml aqueous dan 50 ml metanol. Nah, prosedur kerjanya itu semprot plat dengan larutan, lalu keringkan pada suhu ruangan, kemudian semprot dengan larutan kedua. Jika hasil positif akan terlihat bila terbentuk spot berwarna biru. Di sini yang terakhir adalah difenylamina. Untuk deteksi glikosida, glikolipid 5 gram difen 5 dan 50 ml etanol. Tambahkan 40 ml asam klorida pekat dan 10 ml asam asetat glasial. Semprotkan pada plat dan tutup dengan plat kaca yang lain. Panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 30-40 menit sampai terbentuk spot yang terlihat. Spot biru menunjukkan adanya glikolipid. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.